Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan ya. Saya juga tidak bosan-bosan mengingatkan untuk kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan di era new normal seperti sekarang ini. Dengan selalu rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjauhi keramaian. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Harno Misnaini Fadliani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi semester 4. Hari ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Cigombong dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan saya yang pertama, di mana saya akan mewawancarai kepala sekolah ataupun yang bisa mewakilinya, guru, sesuai dengan prodi saya yaitu Pendidikan Geografi dan salah satu siswa lulusan 2020. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartati, Wakasek Kurikulum di SMA Negeri 1 Cigombong. Baik, untuk pertanyaan pertama, langsung aja ya Bu. Karakteristik apa yang ditonjolkan terhadap peserta didik di sekolah SMA 1 Cigombong? Tentang ini kita sebenarnya bicara mengenai aspek dari kurikulum 2013 ya. Jadi ada aspek sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan. Jadi yang lebih ditonjolkan sekarang ini kami berusaha untuk di aspek pengetahuan sikap tapi yang spiritual. Untuk pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja sekolah, Bu. Itu sudah berjalan dengan sesuai tupoksinya atau belum? Lalu ada hambatan apa aja selama melaksanakan tata kerja yang sudah ada? Oh iya, sekolah ini kan banyak unsur ya. Jadi pemerintah, kemudian pihak sekolah, kemudian pihak orang tua gitu kan. Jadi unsur yang terkaitnya banyak gitu. Ada sedikit-sedikit hambatan pasti ada gitu ya, berpartner dengan orang tua, tapi biasanya kita kan suka ada beberapa kali rapat dengan orang tua ya, kita mensosialisasikan kegiatan sekolah misalnya gitu. Kemudian kita dengan anak-anak juga seyogianya anak-anak melaksanakan setiap program yang kita gulirkan gitu kan. Tapi kalau untuk hambatan sepertinya memang manusiawi ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, cara apa yang Ibu tempuh agar implementasi peraturan dan tata tertib sekolah bisa ditaati atau diterima oleh peserta didik yang berbeda karakter? Oh iya, itu sosialisasi terutama. Yang selanjutnya tentang kegiatan yang biasa rutin dilakukan oleh guru-guru tuh seperti rapat atau briefing tuh Bu. Biasanya diadakan itu setiap kapan dan tujuan dari briefing dan rapat itu apa aja? Untuk apa gitu ya? Tahun-tahun yang lalu briefing itu setiap minggu. Briefing itu dilakukan setiap minggu. Jadi pada saat 1 jam pelajaran setelah upacara hari Senin itu pasti briefing. Jadi guru yang tidak mengajar di hari itu pun tetap kita undang untuk ikut briefing. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengevaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan minggu lalu, kemudian sosialisasi untuk atau mengingatkan kembali gitu ya program yang akan dilaksanakan pada minggu itu gitu. Tahun ini saya belum bisa memastikan akan seperti apa karena kita kepala sekolahnya baru. Mungkin beliau punya tata kerja yang beda dengan yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Cigombong mengenai briefing gitu ya. Nah, untuk rapat itu kita melaksanakan dalam 1 tahun itu 8 kali. Apa peran sekolah dalam mensupport kegiatan kurikulum, kokurikuler sama ekstrakurikuler? Ini udah jadi apa namanya, pagu gitu ya, udah jadi kewajiban sekolah untuk mendukung nyawanya sekolah. Kalau yang ekstrakurikuler itu nanti akan ditangani oleh kesiswaan gitu kan. Kalau untuk kegiatan kurikulum sendiri tentunya selain anak-anak harus siap bisa menerima pembelajaran, yang paling utama sebelum itu adalah guru-gurunya dulu, pendidiknya dulu kan, pendidik ini nggak bisa berhenti belajar
salah satunya misalnya bagaimana cara mengajar dengan cara seperti sekarang misalnya gitu. Platformnya kan banyak nih yang bisa dipilih ya untuk sekarang, untuk pembelajaran online atau pembelajaran daring. Jadi guru harus kita up gitu, harus kita upgrade kemampuan mereka. Jadi sekolah menyelenggarakan IHT atau workshop gitu ya untuk meningkatkan kemampuan guru. Kemudian untuk kegiatan kokurikuler seperti misalnya PWK gitu ya. Kalau PWK itu tergantung dari peserta didik, dan orang tuanya, apakah mereka meminta atau tidak gitu. PWK itu sama dengan observasi lapangan, jadi itu peningkatan wawasan keilmuan gitu. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler kami punya 20 jenis ekstrakurikuler kan. Pertanyaan terakhir tentang praktik pembiasaan dan kebiasaan apa yang dilakukan yang ada di SMA Satu Cigombong ini? Pembiasaan ya. Kalau untuk pembiasaan ini sebenarnya ada yang harian, ada yang mingguan gitu ya, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Itu juga semua sebenarnya bertujuan satu gitu ya, untuk meningkatkan karakter dari peserta didik itu sendiri. Itu ya, setiap hari Jumat kita punya kegiatan minggu pertama sholat duha gitu ya bersama-sama di masjid. Kemudian minggu kedua olahraga bersama. Jadi semua gitu kelas 10, 11, 12 gitu ya, semua olahraga bersama. Kemudian minggu ketiganya kita sebenarnya balik lagi ke sholat duha ya. Minggu keempatnya kita bersih-bersih gitu ya, jumsih disebutnya, bersih-bersih kelas. Minggu kelima itu kita kegiatan seni. Jika ada anak yang tidak melanggar kebiasaan tersebut, apa diberikan sanksi atau poin atau bagaimana Bu? Kita sebenarnya pengen menyempurnakan tatib poin ya. Jadi sebenarnya tatib poin itu pengen dibuat seadil mungkin, di mana setiap kesalahan peserta didik itu kan tercatat ya. Jadi kesalahan sekecil apapun tercatat. Poin yang positifnya juga kita sebenarnya sudah gulirkan. Jadi kalau misalnya kayak tadi anak misalnya menyampaikan materi pada saat sholat duha, nah itu poinnya berapa. Kemudian dia melaksanakan sholat duha di luar jadwal yang sekolah berikan. Kemudian anak menjadi ketua kelas, menjadi pengurus OSIS, kemudian menjadi petugas upacara misalnya gitu ya, seperti itu. Itu semua sebenarnya pengen kita tangani dengan baik. Jadi, kemudian kita juga masih ada sistem di mana di tatib poin ini poin sekian misalnya gitu ya, orang tua misalnya diundang ke sekolah gitu, masih seperti itu, masih dianut gitu. Tapi nanti mungkin setelah tahun ini kita akan mengevaluasi. Jadi maksudnya sistem tatib poin ini nanti dalam tahun berjalan ini seperti apa, nanti insya Allah ke depan kalau masih tetap dirasa bermanfaat akan terus dilanjutkan. Tapi kalau misalnya tidak, kita mungkin bisa aja ubah gitu, karena kan tidak ada yang hakiki ya. Sekian dari kami. Terima kasih untuk Ibu atas waktunya. Semoga bermanfaat wawancara ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama salah satu guru favorit saya dulu waktu SMA, yaitu guru geografi. Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Pertama-tama perkenalkan diri Ibu dulu ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Wanti. Ibu mengajar mata pelajaran geografi dari tahun 2012 sampai dengan saat ini. Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Cigombong. Berkaitan dengan karakteristik siswa nih Bu, pandangan banyak orang tuh kan terhadap anak IPS itu kebanyakan negatif. Betul. Banyak yang memandang kalau anak IPS tuh malas-malas, gak sepintar anak IPA, dan hal-hal negatif lainnya. Menurut Ibu pribadi, selaku kan Ibu guru geografi yang berhadapan langsung dengan mereka, anak-anak IPS tuh sepenuhnya benar gak sih Bu kalau mereka seburuk itukah? Oke, gitu. Kalau lagi ngomongin soal
soal anak-anak IPS nih ya, secara ibu sendiri anak IPS ya dulu pas zaman sekolah gitu kan. Kalau menurut ibu anak-anak IPS itu nggak seperti apa yang orang pikirin sepenuhnya gitu kan. Kadang memang ada 1-2 orang yang memang bermasalah, tapi kadang itu suka digeneralkan jadi satu kesatuan anak IPS yang bermasalah gitu kan. Padahal nggak semua anak IPS kayak gitu. Pengalaman pribadi ibu sebagai anak IPS dulu gitu kan, kita tuh nggak nakal, kita tuh nggak bandel, kita cuma punya cara tersendiri buat mengekspresikan diri kita gitu. Banyak kok anak IPS yang berprestasi, banyak kok anak IPS yang menjadi sesuatu gitu kan di masyarakat gitu kan. Jadi karena image itu terkadang orang tua pun suka ngelihatnya, jangan masuk jurusan IPS gitu kan, masuk IPA aja, padahal kan nggak bisa IPA bagus, IPS jelek, dua-duanya bagus gitu kan. Tapi karena tadi image-nya IPS itu dari dulu udah jelek, sampai sekarang pun akhirnya penilaian orang-orang terhadap anak-anak IPS itu jelek seterusnya. Padahal kan kita sebagai anak IPS itu kan ngerasa, IPS itu seru, IPS itu asik, IPS itu justru lebih lebih berkembang ya, karena kita kan ngelihat sesuatunya kayak pelajaran sosiologi, ngelihat sesuatu yang saat ini sedang terjadi, geografi, ngomongin soal apa nih yang terjadi dengan bumi sekarang gitu kan. Jadi justru ibu bangga jadi anak IPS, ibu bangga jadi guru IPS gitu kan. Mungkin kamu juga bangga jadi anak IPS gitu kan, karena banyak hal yang justru lebih kamu lebih anak IPS lebih kritis juga kan anak-anaknya kan, karena kita sering lihat apa yang sedang terjadi saat ininya, lebih kalau dibilang up to date mungkin ya, karena kan kita ngelihat nganalisis permasalahan yang ada saat ini, apa yang terjadi saat ini gitu kan. Jadi seru deh anak IPS gitu kan, nggak seperti apa yang orang pikirkan selama ini gitu sih. Udah kejawab ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya tentang struktur organisasi dan tata kerja yang ada di SMA yang 1 Cigombong. Menurut ibu, yang secara ibu yang merasakan langsung itu sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing atau bagaimana? Oke, kalau ngomongin soal struktur organisasi ya, berarti kan mulai dari kepala sekolah ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah gitu kan. Kebetulan di SMA Negeri 1 Cigombong sendiri gitu kan, untuk struktur organisasinya dan tupoksinya itu udah sesuai banget. Secara di SMA Negeri 1 Cigombong gitu kan, itu udah rinci banget gitu kan, kayak kepala sekolah, terus lagi di bawahnya ada komite juga kan, ada komite sekolah, terus wakasek juga kan, kita ada wakasek kurikulum, wakasek humas, wakasek sarana prasarana, sama wakasek kesiswaan. Tentang implementasi atau pelaksanaan tata tertib yang ada di Semancigo, menurut ibu tata tertib yang udah ada di Semancigo tuh udah dilaksanakan semaksimal mungkin atau gimana Bu? Oke. Kalau masalah tata tertib ya, setiap sekolah kan punya kebijakan, setiap sekolah kan punya tata tertibnya sendiri gitu kan. Di Semancigo sendiri kita punya tata tertib yang kalau misalkan murid ngelanggar ada sistem poin ya. Sistem Tentang ekstrakurikuler, Ibu. Menurut Ibu ekstrakurikuler yang ada di Semancigo itu sudah bisa mewadahi belum Bu, mewadahi bakat dan minat siswa? Kalau masalah ekskul sendiri di Semancigo sendiri ini ekskulnya banyak banget gitu kan. Mulai dari kalau pramuka kan memang wajib ya, pramuka wajib. Ada PMR, terus lagi ada KPA, ada taekwondo, ada basket, ada volley gitu kan. Dan menurut Ibu dengan ekskul yang ada di Semancigo ini sendiri itu udah bisa mewadahi banget gitu kan bakat dan minat anak-anak. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif apa aja yang ada di Semancigo yang selama ini sudah dijalankan? Kalau masalah pembiasaan ya berarti ya, kalau di Semancigo sendiri gitu kan, itu program pembiasaannya mulai dari yang tadi ya, setiap 15 menit itu kita ada program literasi. Jadi sebelum belajar 15 menit anak diharuskan membaca buku kan. Nanti akan ada resume dari buku yang sudah dibacanya. Yang terakhir ini pertanyaan bonus, mungkin bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman nanti yang bakal jadi guru geografi atau guru mata pelajaran lainnya. Tips dan trik nih Bu supaya jadi guru yang disukain sama murid-muridnya, yang pelajaran yang dikasih itu gampang gitu diserap sama murid-muridnya itu gimana Bu? Aduh, ini pertanyaan yang cukup membingungkan karena Ibu sendiri nggak pernah ngerasa jadi guru favorit ya. Maksudnya Harnum bilang Ibu guru favorit gitu kan, Ibu sendiri nggak tahu gitu kan, maksudnya kok bisa gitu kan, bisa jadi guru favorit itu kayak gimana. Selama ini sih yang Ibu lakuin, Ibu coba deket dulu sama anak-anak ya kan, karena umur kita nggak beda jauh kan ya. Ibu coba deket dulu sama anak-anak gitu kan, Ibu masuki dulu dunia mereka gitu kan. Jadi coba jadi teman dulu
Kalau misalkan udah jadi teman, mereka udah asik sama gurunya, otomatis sama pelajarannya pun mereka akan ngikutin gitu kan. Kalau misalkan si anak udah takut duluan sama gurunya, otomatis sama pelajarannya pun akan bete kan. Nanti jadi ada si ibu ini males belajarnya gitu kan. Jadi ibu sih berusaha coba deketin dulu sampai sok kalau misalkan ada yang mau curhat silahkan curhat gitu kan. Makanya kan kalau misalkan di sekolah itu ibu selalu menempatkan kadang bisa jadi teman, kadang bisa jadi kakak, kadang bisa jadi guru. Jadi lihat situasinya gitu kan. Kalau di kelas oke, kita jadi guru dan murid, tapi kalau di luar ayolah kalau misalkan ada yang mau curhat, ayolah adek kalau misalkan ada yang mau ajak jalan gitu kan. Jadi coba deketin dulu anaknya. Kalau anaknya udah suka dengan kita, otomatis nanti dia juga akan suka dengan pelajaran kita. Dan belajarnya jangan terlalu kalau misalkan terlalu ngekang di kelas, otomatis kalian cepat bete gitu kan. Seresan aja, serius tapi santai. Ada waktunya, nanti kita ada ice breaking, nanti kita ngobrol juga, nanti kita ada sesi-sesi cerita-cerita gitu kan. Kalau misalkan belajar terus, yang ada kalian monoton. Apalagi kita geografi 4 jam gitu kan. Yang ada bakal bete, yang ada bakal bosen gitu kan, jenuh juga gitu kan. Jadi sedikit dikasih kebebasan juga, tapi tidak keluar dari ininya kan, dari kita belajar apa nih, konteksnya apa nih gitu, nggak keluar dari situ aja. Saya sedang bersama salah satu siswa SMA Negeri 1 Cigombong. Sebelumnya silahkan kamu perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dila, saya siswa SMA 1 Cigombong, angkatan 30. Terima kasih ya atas waktunya. Ya. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Menurut kamu sebagai salah satu siswa yang mewakili SMA Cigombong, tanggapan kamu terhadap pihak sekolah yang menangani siswa yang bermasalah itu seperti apa sih? Kalau di sekolah saya ya, kalau menanggapi siswa yang bermasalah itu pasti ada hukumannya dong. Nah, kalau di sekolah saya itu menggunakan tati poin dari yang terkecil. Apabila poinnya sudah semakin besar menumpuk, itu bisa saja dipanggilan orang tua, panggilan pertama, kedua, apalagi bisa saja diskorsing hingga dikeluarkan atau di drop out. Seperti itu sih kalau misalnya tentang hukuman kayak gitu. Jadi menurut kamu pihak sekolah udah cukup lah ya dalam menertibkan siswa-siswanya yang bermasalah? Ya. Apakah kamu pernah mengalami guru nih yang harusnya dia mengajar, tapi mengajarnya itu nggak maksimal di kelas, entah itu dia hanya memberikan tugas, tapi pemberian materinya kurang atau seperti apa? Mungkin kalau sebagian besar hanya semuanya juga sudah cukup bagus ya, sudah menjalankan tugasnya secara maksimal. Ada gak sih di Seman Cigo ada kegiatan unggulan yang ditunggu-tunggu banget siswa nih? Ada gak? Tentu ada banget. Program LCTS. Nah, LCTS sendiri itu adalah lomba cepat tepat siswa. Itu ada festival film pendek. Nah, festival film pendek itu film pendeknya dibuat oleh siswa kelas 12. Pembiasaan baik nih di Seman Cigo yang menurut kamu udah dilaksanain dan bisa berpengaruh juga sama diri kamu, ada gak? Kalau pembiasaan setiap hari itu ada di setiap hari. Misalnya kalau hari Senin itu kan kita setelah upacara, kalau guru-gurunya pada briefing 15 menit, kan kita suka kadang nggak ada kegiatannya. Nah, kegiatan itu diisi dengan program literasi. Lumayan sih Kak, bisa kita juga ada kegiatan menambah wawasan, walaupun kita hanya bukan membaca buku mata pelajaran saja, kita boleh membaca buku cerita, dongeng, novel, atau apapun itulah gitu. Itu biasanya dilakukan di hari Senin. Nah, untuk hari Selasa hingga hari Jumat itu kita biasanya pembiasaan adalah mengaji bersama sebelum program KBM dilaksanakan. Sangat berpengaruh positif terhadap pembiasaan kita gitu sebagai siswa juga. Bahkan ya semenjak, kalau pendapat saya pengalaman pribadi, semenjak ada program literasi gitu, jadi sampai sekarang saya juga jadi suka baca novel gitu, suka baca buku gitu semenjak itu. Jadi itu sangat berpengaruh positif sih untuk sekarang. Nah, itu dia hasil dari wawancara saya di SMA Negeri 1 Cigombong. Setelah melakukan wawancara ini, saya menjadi lebih memahami dan mengetahui tentang apa itu pengenalan lingkungan persekolahan. Semoga teman-teman yang menonton video ini sampai akhir dapat mengambil ilmunya ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.